wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita sebagai seorang muslim yang sejati, yaitu melaksanakan ibadah-ibadah kita. Kemudian juga semoga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasa, saya akan kembali menyampaikan sedikit tausiah atau taujih, yaitu yang akan kita bacakan pada kesempatan hari ini, yaitu akan membacakan sebuah hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kita akan membacakan hadis yang ke-18. Hadis ke-18 ini yang berbunyi An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang singkat ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ulama menilai hadis ini adalah hasan, dan sebagian ada yang menilai hadis ini adalah hasan sahih. Jadi dapat bisa kita simpulkan bahwa hadis ini dapat kita jamin akan keasliannya, jamin akan kebenarannya dari Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini mengandung pesan yang sangat penting untuk kita semuanya sebagai muslim yang sejati, karena di dalam hadis ini itu mencakup bagaimana hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan sesama. Jadi ada ikatan muamalah ma Allah dan muamalah ma'an nas. Pesan yang pertama ialah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nah, inilah pesan yang pertama, adalah pesan takwa kepada Allah. Takwa di sini di dalam artian hadis ini bisa kita artikan sebagai melihara, karena Allah Subhanahu wa taala sering menggunakan kata takwa ini di dalam Al-Qur'an itu dengan makna melihara. Kemudian juga bisa kita maknai kata takwa ini dengan menghindari, makna menghindari. Sebagaimana juga Allah menggunakan lafaz ini di dalam suci Al-Qur'an itu dengan makna menghindari. Atau Rasulullah juga pernah di dalam satu hadisnya, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim, jadi kata takwa, hindarilah perkara-perkara yang haram. Di sini jadi takwa sesuai dengan konteks yang dapat kita ambil. Bisa berarti memelihara dalam artian memelihara ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan kepada kita, atau ibadah-ibadah sunnah yang sudah kita lakukan dengan seksama atau sudah kita biasakan. Kemudian juga bisa kita artikan dalam konteks menghindari, yaitu menghindari segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takwa. Takwa pesan di sini haitsu ma kunta, hendaknya kita lakukan, kita aplikasikan di setiap kondisi, baik di segala kondisi kita sibuk, maka kita tetap bertakwa, atau kondisi santai kita tetap bertakwa, bahkan kita kondisi sakit pun kita tetap mengaplikasikan takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan yang pertama, muamalah ma Allah. Kemudian yang kedua adalah
adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, ini juga bisa berkaitan dengan muamalah ma'allah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah? Tentu kita sebagai manusia yang dalam bahasa Arabnya itu adalah al-insan, nah itu seakar dengan kata nasiyah yang berarti lupa. Nah, maka dapat kita pahami bahwa sifat dasar manusia itu adalah lupa. Nah, terkadang kita lupa atau terkadang kita tidak sengaja atau bahkan kita hilaf melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa. Maka di dalam pesan ini menghimbau kita, mendorong kita agar mengiringi satu kesalahan dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu akan dapat menghapus keburukan, menghapus dosa. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Hud ayat 114, Allah berfirman, innal hasanata yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan atau kehilafan. Nah, ini juga suatu motivasi dan dorongan untuk kita semuanya agar kita tidak putus asa ketika kita terjerumus kepada suatu kesalahan. Itu pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, pesan yang ketiga ini itu berkaitan antara kita dengan sesama manusia, al-muamalah ma'an nas. Nah, di sini kita dihimbau agar kita memperhatikan sikap dan adab kita kepada sesama kita, terutama sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini kita harus menjaga adabnya. Bagaimana kesopanan kita terhadap orang yang lebih tua dari kita, dan bagaimana kesopanan kita terhadap yang sebaya dengan kita, dan bagaimana kesopanan kita terhadap orang yang lebih muda daripada kita. Tentu ini perlu kita perhatikan, karena ini juga ada kaitannya dengan pesan takwa yang pertama tadi. Makanya Rasulullah SAW di dalam banyak hadisnya selalu mengaitkan takwa ini dengan etika manusia dengan sesamanya. Salah satu contohnya di dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, ya ayyuhalladzina amanu man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fa akrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa akrim jarahu. Dalam artian, barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, nah maka hendaknya dia menghormati tamunya, dan juga hendaknya dia menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Nah, maka ini suatu pesan yang saling berkaitan, antara pesan yang pertama, pesan takwa kepada Allah, juga yang kedua, pesan agar selalu mengiringi setiap kesalahan dengan berbanyak kebaikan, dan pesan yang ketiga adalah bagaimana kita untuk selalu didorong memperhatikan etika dan adab terhadap kita sesama. Nah, maka semoga dengan kita belajar pada kesempatan kali ini 3 pesan penting ini di dalam kehidupan kita, nah maka semoga kita bisa mengaplikasikan, dan semoga Allah bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kita dengan ini bisa lebih baik daripada hari kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan semoga hari besok juga lebih baik daripada hari ini. Sekian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum